Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul klasifikasi penyakit tanaman apel dengan citra daun apel menggunakan metode SVM atau support vector machine. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama ada Ayu Putri Rizkia dengan NIM 196500023. Selanjutnya ada saya Helmi Subhan Fanani dengan NIM 196500125, dan yang terakhir ada Taurik Hairizul Aksan dengan NIM 196500026. Langsung saja mungkin kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama tentang latar belakang mengapa sih mengambil judul tersebut. Jadi alasan kami mengambil judul klasifikasi penyakit tanaman apel dengan citra daun apel menggunakan metode SVM ada 4 alasan. Yang pertama daun. Daun ini adalah termasuk bagian terpenting pada sebuah tumbuhan. Jadi daun adalah bagian terpenting dalam sebuah tumbuhan karena apabila terdapat penyakit atau gangguan pada daun, maka akan berakibat terhadap sebuah tumbuhan tersebut. Dan pada penyakit pada tumbuhan juga dapat dilihat dari citra daun masing-masing tumbuhan. Yang kedua, apel. Apel di sini adalah salah satu sentra produksi unggulan di Malang, yang mana tempat kuliah kami. Jadi yang paling mudah kita menggunakan apa yang terdekat dari kami, yaitu apel. Jadi apel di sini adalah tanaman yang asal usulnya dari Asia Barat yang hidup di iklim subtropis, dan bertepatan juga di daerah kita di Batu, di Malang juga. Ini adalah banyak sekali petani apel yang juga mengalami hal-hal masalah yang mana di penyakit ini permasalahannya yaitu gejala yang sama dari sisi daun. Jadi petani di sini mengeluhkan ada penyakit di apel yang mana di masing-masing penyakit itu terdapat gejala-gejala yang sama, yaitu terdapat keanehan pada daun apel tersebut. Yang keempat yakni petani. Jadi petani apel tujuan kami untuk meneliti ini adalah agar petani apel dapat membantu dalam menentukan jenis penyakit agar nanti ketika penyakit dapat cepat dideteksi, maka petani akan dapat secara cepat mengatasi penyakit pada tumbuhan tersebut agar tidak menyebabkan kegagalan panen ataupun kematian pada tanaman tersebut. Selanjutnya, penyakit pada apel mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Putri Rizkia. Baik, penyakit pada apel. Jadi dalam penelitian ini kami mencoba untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman apel dengan menggunakan citra daun pada tanaman apel. Nah, untuk penyakit apa saja yang ada pada tanaman apel, yaitu satu adalah penyakit apple scab, yaitu ciri-cirinya memiliki gejala bercak-bercak berwarna hijau di kedua sisi daun apel. Kemudian penyakit yang kedua yaitu black rot, mempunyai gejala bercak berwarna ungu di bagian permukaan daun. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit cedar apple rust, bercak berwarna coklat dan seiring akan semakin melebar dengan perkembangan tanaman. Nah, ketiga penyakit ini yang nantinya akan menjadi labels atau yang akan diidentifikasi untuk diklasifikasikan pada sistem yang kami buat. Kemudian untuk penjelasan ketiga yaitu metode support vector machine. Ini menggunakan metode tersebut untuk mengklasifikasikan sistem yang
yang akan kami klasifikasi. Pengertian dari metode SVM atau support vector machine yaitu salah satu metode yang biasa digunakan dalam teknik klasifikasi serta komputasi yang relatif baru. Pada metode SVM menggunakan teknik kernel pada data yang berhasil terseleksi sehingga dapat digunakan dalam model klasifikasi. Kemudian untuk flowchart system nanti akan dijelaskan oleh Saudara Torik. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai flowchart system. Flowchart itu merupakan metode yang digunakan untuk proses proses suatu sebuah lanjut dari empat tabel dan setelah dianalisis dari tabel maka setelah pada chart ini adalah positif data dan selanjutnya data nilai tes asal lalu reset data dan tes metodologi mengklasifikasikan menggunakan metode SVM dan hasil tersebut akan diuji hasil dari beberapa data tes kemudian hasilnya nanti akan menjadi beberapa proses akurasi dari data tes data data tes dan nanti akan dilihat hasilnya pada yang dilakukan Nah, pada di sini sebelum pelan saya akan menjelaskan terlebih dahulu step yang dilakukan dalam visualisasi sistem. Visualisasi pada awal tadi adalah escape, kemudian import, keduanya menambahkan satu item variable text yang dimasukkan ke dalam item dan list beberapa variable. Kemudian pada data tersebut masuk ke pertama untuk coding kami menggunakan Jupyter Notebook, di mana untuk instalasi library kami menggunakan Anaconda 3. Jadi untuk library di sini kami menggunakan Padlib ya untuk mengimport pad, kemudian matplotlib.pyplot, splt, numpy. Kami juga menggunakan scalar untuk modeling SVM-nya dan beberapa utils dan model selection seperti grid.cf untuk mempermudah dan juga SkyMatch untuk read image dan resize untuk transform di bagian load image. Nah, setelah diimport beberapa library di sini akan dilakukan load image. Kita membuat sebuah fungsi di mana load image ini memiliki atau membutuhkan dua input parameter, yaitu container path dan juga dimension. Dimension ini defaultnya adalah 64 x 64 pixel resolusinya. Nah, di dalam fungsi ini akan dilakukan perulangan sebanyak jumlah folder yang ada pada data. Jadi tadi untuk data saya ada 4, jadi perulangannya di sini akan ada 4 kali. Dan untuk filenya nanti juga akan dilakukan perulangan sesuai jumlah data yang ada di dalam file tersebut. Nah, di dalam perulangan yang terjadi di sini akan dilakukan sebuah proses, yaitu untuk membaca file, kemudian akan dilakukan resize sebagai tahap preprocessing untuk scalingnya, dan akan dilakukan flatten juga.
Di sini untuk labelnya sesuai dengan iterasi yang terjadi. Jadi untuk folder yang pertama hingga folder yang terakhir untuk labelnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini dimasukkan dan pada metode atau function di sini memiliki kembalian bunch, yaitu kumpulan data, yaitu flat data yang pada flatten tadi, kemudian targetnya, dan juga kategorinya. Ada juga ditambahkan description hanya untuk menambahkan keterangan saja. Nah, setelah function ini dibuat, maka kami akan memanggilnya dengan load image yang ada pada files data. Setelah itu, kami melakukan split data. Split data di sini difungsikan untuk memecah dua data, yaitu data trend dan data trace. Data test. Data trend di sini juga memiliki label yaitu ytrend, dan untuk test juga memiliki label yaitu ytest, di mana ukurannya yaitu 0,2 dari data trend. Jadi 0,2-nya ini adalah data test. Selanjutnya untuk trend ini kami menggunakan parameter grid C 100, 10, 100, 1000 ini, tapi kami menggunakan fungsi grid search. Grid search di sini akan mencari parameter terbaik yang nantinya akan digunakan dari param grid yang kami sediakan di sini. Jadi untuk hasilnya setelah dilakukan train pada dengan menggunakan SVM akan nampak C100 gamma 0,01 dengan kernel yaitu RBF. Dan di sini ini merupakan base parameter dan menghasilkan akurasi sebesar 0,9225 dan juga 0,924. Ini untuk akurasi pada data trend, X-trend, dan Y-trend. Nah, kemudian kami juga membuat prediction atau YPRED dengan memprediksi data yang ada pada data test. Hasil yang kami dapat dari sistem yang kami buat, yang pertama ini dapat dilihat beberapa kali sistem melakukan error atau kesalahan yang pada label 3 tapi diprediksi dengan 0. Ini merupakan kesalahan, jadi tidak murni 100% kebenarannya. Ini juga kesalahan. Dan hasil dari sistem ini menghasilkan akurasi untuk label 0 atau kelas ke-0, yaitu dengan precision 0,91, recall 0,90, F1 score, F1 score 0,91, dan support 135. Dan seterusnya di sini hasilnya sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan bisa dijelaskan dengan moderator mungkin. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Dan untuk kesimpulannya, pada hasil eksperimen output yang dihasilkan yaitu hasil akurasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, apel escape akurasinya 0,9 dengan presisi 0,91, recall 0,9, dan F1 score 0,91. Dan untuk selanjutnya ada blackroot dengan akurasi 0,93 dengan presisi 0,93 dengan recall 0,93 dan juga F1 score-nya 0,93. Yang selanjutnya label checker Apple Rush akurasinya 0,98, presisinya 0,9, recall-nya 0,98 dan F1 score-nya 0,94. Dan label apel sehat 0,92 dengan precision 0,95 dengan recall 0,92 dan F1 score-nya 0,94. Jadi berdasarkan hasil eksperimen atau penelitian yang telah kita lakukan di sini, kita menggunakan metode
SVM ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi yang dihasilkan itu cukup tinggi, yaitu sebesar 0,90 ke atas. Pada sampel AppleScape itu terdapat 0,93, pada Blackroot 0,98, dan pada sampel CIDR Applefrush itu 0,92. Pada sampel Selfie juga memiliki akurasi yang tinggi. Jadi dengan menggunakan metode SVM ini menurut kelompok kami sangatlah cocok untuk menentukan penyeleksian penyakit pada tanaman ini sangat cocok. Jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.